Terus gimana Pak? Apa Sigit bisa disembuhkan? Tanya Mas Adi. Gini Mas Adi, kalau namanya cinta itu ya harus disatukan. Kalau nggak disatukan, ya pasti salah satunya pasti sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama Sang Hyang, channel yang mengisahkan tentang kisah alam semesta. Kali ini ada kiriman dari subscriber kita, sebut saja namanya Mas Bayu. Mas Bayu ini adalah pegawai kehutanan, di mana dia banyak ditugaskan di berbagai hutan, dari hutan satu ke hutan lainnya. Kali ini dia ditugaskan di daerah Banyuwangi, tepatnya Alas Purwo, yang bertempat di Kecamatan Tegal Delimu. Mungkin kalian sudah pernah tahu kalau Alas Purwo itu dikenal sebagai hutan yang sangat angker dan masih wingit, karena Alas Purwo sendiri juga mempunyai arti, yakni pertama atau yang tertua. Maka Alas Purwo ini alas atau hutan yang pertama atau yang tertua di Pulau Jawa. Karena di Alas Purwo ini masih ada hewan-hewan yang langka yang masih dilindungi, seperti banteng, lutung, merak, dan macan tutul. Di samping dengan keangkerannya, Alas Purwo juga ada wisata yang sangat eksotis, yakni Pantai Grajakan dan Pantai Pelengkung. Yang terkenal dengan hewan penyunya yang masih dilindungi. Pantai tersebut masih berbatasan dengan Samudra Indonesia, yakni Pantai Selatan, di mana Pantai Selatan masih ada penguasanya, yaitu Ratu Pantai Selatan atau Nyi Loro Kidul. Sudah hampir 1 tahun Mas Bayu melakukan tugas di area Alas Purwo. Banyak kejadian ganjil dan mistik yang dialami dengan Mas Bayu. Kali ini dia bertemu rombongan, yakni rombongan dari Surabaya yang bernama Pak Pugo, Sigit, Mas Adi, dan keluarga. Setelah itu Mas Bayu mempersilahkan rombongan tersebut untuk menuju tempat ritualnya, yakni di Goa Istana. Sebelum mengantar, Mas Bayu ini sebenarnya bertanya kepada Mas Adi, karena yang dibawa mereka ini ada 1 orang yang terlihat linglung atau gila. Kenapa kok orang gila
malah dimasukkan ke hutan, tidak dimasukkan ke rumah sakit. Akhirnya Mas Hadi ini menjelaskan pada Mas Bayu, 10 tahun yang lalu Sigit ini seorang yang sukses karena dia bekerja di perusahaan yang sangat besar, sehingga otomatis gajinya juga besar. Setelah itu akhir-akhir ini perusahaan itu bangkrut atau pailit, sehingga mau tidak mau Sigit ini terkena imbasnya, yaitu terkena PHK. Karena terkena PHK, Sigit ini mulai bingung karena mencari pekerjaan lainnya nggak ada yang cocok. Mungkin karena gajinya kurang besar atau sistem kerjanya tidak enak, tak tahulah. Akhirnya Sigit ini menganggur lama, hampir sekitar 1 tahun. Setelah itu Sigit ini menghilang selama 1 tahun itu. Sigit ini akhirnya mencari pelarisan atau pesugihan yang ada di Alas Purwo. Setelah sampai di sana, Sigit ini langsung melakukan ritual atau semedi di dalam Goa Istana yang terletak di Alas Purwo. Setelah semedi beberapa lama, dia kelihatan cahaya putih. Dia semakin penasaran. Akhirnya dia masuk ke dalam cahaya itu. Setelah masuk, dia sangat kagum. Dia melihat suatu desa dengan cahaya yang remang-remang seperti cahaya kuning. Tidak tahu itu cahaya dari mana. Padahal bulan juga tidak kelihatan, matahari juga tidak kelihatan. Akhirnya dia berjalan terus. Di situ dia bertemu dengan wanita yang cantik, yang sangat anggun. Dan berkenalanlah si Sigit ini dengan wanita cantik itu. Akhirnya si wanita itu memperkenalkan diri bernama Ratni. Setelah itu dia berjalan-jalan keliling desa yang namanya pemuda-pemudi antara pria dan wanita. Timbullah rasa-rasa ini, rasa cinta, benih-benih cinta si Sigit ini. Begitu pula dengan si Ratni. Akhirnya mereka sepakat untuk pacaran. Berpacaranlah dia. Lama hari berganti hari, bulan berganti bulan. Si Ratni ini ingin menikah. Dia ingin memutuskan untuk segera menikah. Padahal si Ratni ini bukan wanita biasa. Dia seorang genderuwo yang menyamar sebagai wanita. Tapi si Sigit tidak tahu kalau Ratni ini genderuwo. Dia masuk ke alam gaib, itu tidak tahu. Karena sudah ditutup sama Ratni. Dia seakan-akan jatuh cinta sama Ratni dengan tidak mengetahui seluk-beluknya si Ratni ini. Akhirnya Sigit yang namanya juga melihat wanita cantik, dia pun akhirnya mau untuk segera menikah. Tapi si Ratni dengan akal-akalannya, dia bilang ke si Sigit, "Mas, ini orang tua saya tidak merestui hubungan kita, makanya kita kawin lari aja."
Jadi setelah kita nikah di sini, saya ikut Mas ke Surabaya, ke tempat tinggal Mas. Oh iya, nggak apa-apa, kata si Sigit dengan senang hati pula. Tapi si Ratni juga bilang begini, tapi ada satu syarat Mas, saya jangan diperkenalkan dengan keluarga atau siapa saja selama saya di Surabaya, karena saya takut nanti keluarga saya tahu. Oh ya, nggak apa-apa. Akhirnya si Sigit percaya semuanya, dan setelah menikah di alam tersebut tanpa didatangi orang tua Ratni ataupun orang tua Sigit, menikahlah mereka. Setelah menikah, dia pulang ke Surabaya. Setelah pulang di Surabaya, Sigit bingung, ini mau usaha apa saya? Akhirnya si Ratni ini memberi ide, gini aja Mas, kita jualan aja. Jualan apa, Rat? Ya terserah Mas, jualan apa yang bisa. Akhirnya si Sigit punya ide untuk jualan baju. Yaudah, kita jualan baju aja. Tapi saya belum ada tempat. Ya di pinggiran atau di emperan ini aja, trotoar aja Mas, kata si Ratni. Oh ya, nggak apa-apa, kata si Sigit. Setelah berjualan di trotoar, lambat laun tidak terasa yang beli itu sangat banyak dan sampai mengantri-antri itu, sehingga Sigit kewalahan dan uang pun juga sangat banyak. Akhirnya Sigit mencari ide untuk membuat dagangannya semakin maju dan semakin besar. Menyewalah si Sigit ini, menyewa sebuah ruko dan dijadikan toko pakaian. Nah itu semakin lama semakin kaya pula si Sigit ini. Sebetulnya untuk kekayaan atau kesuksesan si Sigit ini bukan dari ide cemerlangnya si Sigit, tapi atas bantuannya si Ratni yang seorang genderuwo, dengan caranya menarik pembeli dan seakan-akan barang yang dijualnya ini seakan-akan sangat bagus, sehingga pembeli rela untuk mengeluarkan uang banyak untuk membeli barang atau pakaian yang ada di toko Sigit. Lama keluarga si Sigit timbul rasa curiga, karena si Sigit ini kalau sendirian atau di rumah di dalam kamar itu kadang bicara sendiri, tersenyum sendiri, tertawa sendiri. Tapi keluarganya si Sigit ini tidak menghiraukan, karena Sigit ini tulang punggung mereka, karena dia yang menafkahi semua kebutuhan keluarganya si Sigit. Jadi keluarganya Sigit atau Mas Adi, kakaknya Sigit ini juga tidak memperdulikan, karena Sigit ini yang menafkahi mereka. Waktu itu Mas Adi melintas ke dalam kamarnya Sigit. Dia mendengar ada suara bertengkar antara Sigit dengan seorang wanita. Dengan penasaran, Mas Adi menguping, mendengarkan apa yang terjadi di dalam kamar. Takut ada apa-apa lah.
Setelah didengarkan, lama-lama malah semakin riuh dan ada barang yang dibanting, ada sesuatu yang pecah di dalam kamar. Akhirnya Mas Hadi ngetuk-ngetuk pintu kamarnya si Sigit. Git, buka Git. Tapi di dalam kamar tidak ada sautan. Akhirnya Mas Hadi ini memberanikan diri untuk mendobrak pintu kamarnya Sigit ini. Brak. Di situ tidak ada siapa-siapa kecuali Sigit yang duduk di pojok dengan wajah yang pucat pasi. Git, kamu kenapa? Itu Ratni itu siapa? Kata Mas Hadi. Ratni itu istriku. Ratni mau pergi meninggalkan saya. Dia tidak mau tinggal di sini lagi, kata si Sigit. Loh, kapan kamu menikah? Kok keluarga tidak tahu, saya juga tidak tahu. Iya, akhirnya dengan terbata-bata Sigit menceritakan awal permulaannya dia ke Alas Purwo dan bertemu si Ratni yang tidak direstui oleh orang tuanya, maka dia kawin lari dengan si Ratni. Nah, kamu menikah kok gak bilang-bilang sama keluarga? Iya Mas, saya takut sama Ratni, soalnya Ratni tidak mau diperkenalkan sama keluarga kita. Dia takut nanti ketahuan sama orang tuanya karena orang tuanya tidak setuju, kata Sigit. Karena si Sigit ini tidak tahu kalau si Ratni ini seorang genderuwo, dan untuk tidak direstui orang tuanya si Ratni itu hanya akal-akalan si Ratni karena takut kedoknya terbongkar. Akhirnya setelah menceritakan panjang lebar, Sigit pun pingsan. Mas Hadi semakin bingung. Akhirnya dia mencari orang pintar lah atau paranormal lah. Kebetulan di dekat situ ada tetangganya yang bernama Pak Pugo. Dia seorang orang pintar atau spiritualis lah. Dia datang ke Pak Pugo. Pak, tolong saya Pak. Ada apa Mas Hadi? Ini adik saya Sigit. Dia pingsan. Dia habis bertengkar, tapi dengan sosok yang tidak ada. Dia bertengkar sendirian. Katanya sama Ratni. Loh, Ratni itu siapa? Kata Sigit, Ratni itu istrinya. Terdiamlah si Pak Pugo ini. Kemudian dia tersenyum. Mungkin dia sudah tahu kalau si Ratni ini adalah genderuwo. Akhirnya untuk memastikan itu, Pak Pugo pun ikut bersama Mas Hadi. Ya Mas Hadi, kita ke rumah aja, kita lihat Sigit. Akhirnya mereka masuk ke dalam kamarnya Sigit. Di situ Sigit sudah siuman, didampingi dengan orang tuanya. Pak Pugo kemudian minta ke Mas Hadi kamar kosong. Oh iya Pak, ada di atas, ada kamar tamu, kebetulan kosong. Diantarlah Pak Pugo ke atas, ke dalam kamar yang kosong itu. Setelah di depan pintu kamar, Pak Pugo bilang ke Mas Hadi, kamu tunggu di luar aja, saya masuk sendiri. Oh iya Pak, silakan. Akhirnya masuklah Pak Pugo ke dalam kamar. Setelah sekitar 5 menit, Pak Pugo keluar.
dan bicara kepada Mas Adi. Mas Adi, iya benar. Benar kenapa Pak? Sigit itu sudah menikah. Loh, menikah dengan siapa? Iya, sama si Ratni. Ratni itu sebenarnya siapa Pak? Kata Mas Adi penasaran. Ratni ini bukan wanita biasa. Ratni ini genderuwo yang menyamar sebagai wanita cantik dan anggun. Terus gimana Pak? Apa Sigit bisa disembuhkan? Tanya Mas Adi. Gini Mas Adi, kalau namanya cinta itu ya harus disatukan. Kalau nggak disatukan, ya pasti salah satunya pasti sakit. Karena cintanya mereka ini bukan cintanya seperti biasa, bukan cinta yang biasa, yakni cinta beda alam. Jadi mau nggak mau harus disatukan alamnya. Kalau si Ratni ini tidak mau bersatu ke alamnya Sigit, ya otomatis Sigit ini harus masuk ke alamnya si Ratni, si genderuwo itu. Oh gitu Pak, apa nggak ada cara lain? Nggak bisa Mas Adi. Kalaupun Sigit nggak masuk ke alamnya si Ratni, itu dia tidak bisa sembuh 100%. Karena sebagian sukmanya itu masuk ke alamnya si Ratni, sudah dibawa si Ratni. Mungkin karena sudah resiko dari pesugihannya itu. Oh gitu Pak ya. Akhirnya Mas Adi bermusyawarah. Akhirnya Mas Adi bermusyawarah dengan keluarganya. Sebentar Pak Pugu, saya bermusyawarah dulu dengan orang tua saya. Setelah beberapa lama, hasil musyawarah itu memutuskan untuk mengembalikan Sigit ke alamnya si Ratni, yakni alam genderuwo. Karena diyakini sama keluarganya itu juga sebuah resiko dari pesugihan. Ya untunglah keluarganya tidak apa-apa, hanya Sigit yang mengalaminya itu. Setelah itu dilakukanlah ritual dan pergi ke Alas Purwo. Setelah di Alas Purwo, bertemulah dengan Mas Bayu itu. Begitu Mas Bayu cerita dari Sigit yang saya tahu. Oh iya Mas Adi, terima kasih atas ceritanya. Oke, saya antar ke Goa Istana. Karena wilayah itu masih dalam kawasannya pekerjaannya Mas Bayu, jadi mau nggak mau ya harus izin, karena di situ juga banyak kejahatan atau kejadian asusila lah. Setelah diantar ke dalam Goa Istana, Pak Pugu ini memandikan Sigit yang masih kelihatan linglung. Si Sigit ya manut-manut aja karena dia tidak tahu kalau istrinya ini seorang genderuwo. Setelah dimandikan, Pak Pugu ini memberikan mantra atau membacakan mantra ke Sigit. Setelah dibacakan, tidak lama Sigit ini tertidur. Mas Adi tolong ini angkat Sigit ke dalam Goa Istana itu. Akhirnya diangkatlah Sigit ke dalam Goa Istana itu.
ini kafan hitam Mas Adi, tolong dikafani. Loh, kenapa Pak kok dikafani segala? Iya Mas Adi, ini ritual untuk menyatukan alam. Akhirnya Mas Adi mengkafani Sigit dengan kain kafan hitam yang dibawa Pak Pugo dari Surabaya itu. Setelah dikafani, yang dibantu dengan Pak Pugo, setelah itu ada semacam ubo rampe, ada kembang, ada dupa, ada kemenyan. Setelah dibacakan mantra dengan Pak Pugo, lama-lama timbullah kepulan asap yang sangat tebal yang mengelilingi goa tersebut. Semakin lama asap itu semakin mengecil dan muncullah menjadi sosok wanita yang sangat cantik dan anggun. Itu penglihatan dari Mas Adi. Beda penglihatan dari Pak Pugo sama Mas Bayu yang menyaksikan ritual tersebut. Pak Pugo dan Mas Bayu melihat bukan wanita cantik, melainkan sosok genderuwo, yakni sosoknya yang tinggi besar dengan hanya memakai celana dalam tanpa penutup dada, dengan wajah yang sangat menyeramkan. Tapi yang dilihat Mas Adi tidak menyeramkan, bahkan sangat cantik dengan pakaian yang sangat anggun. Sama seperti Sigit yang melihat, mungkin seperti itu, makanya dia sangat mencintainya. Setelah penampakan Ratni, yakni genderuwo itu, Pak Pugo memberi isyarat. Tidak tahu isyaratnya seperti apa, dan diterima oleh si Ratni itu dengan mengangguknya, tanda setuju. Perlahan Ratni mendekati kain kafan hitam yang berisi Sigit itu. Setelah dekat, dia berubah menjadi asap lagi, mengecil dan masuk ke dalam kafan hitam itu yang berisi Sigit. Setelah masuk, Pak Pugo membacakan mantra lagi. Setelah selesai, Mas Adi tolong dibuka kafan hitamnya ini. Akhirnya Mas Adi membukanya, yang dibantu dengan Pak Pugo. Setelah dibuka, heran dan terkejut, Sigit sudah hilang. Jadi kafan hitam itu kosong. Akhirnya Mas Adi tanya ke Pak Pugo, "Loh Pak, ini Sigit kemana? Kok hilang?" Pak Pugo menjelaskan, "Mas Adi, Sigit ini sudah kajiman. Dia sudah ikut ke alamnya si Ratni, yakni istrinya yang genderuwo itu. Jadi dia sudah menyatu dengan alamnya si Ratni." Lemaslah si Mas Adi ini. Begitu pula Mas Bayu yang menyaksikan kejadian tersebut. Dia merenung dan berbicara, "Sekali lagi saya menyaksikan kegaiban dan keangkeran yang ada di Alas Purwo ini, yang sampai kapanpun tidak akan pernah berakhir." Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe,
Salam Sang Hyang.